kita hari ini belajar tentang sifat koligatif larutan, elektrolit, dan non-elektrolit. Apa sih bedanya? Kita bedakan antara elektrolit dan non-elektrolit. Bagaimana sebenarnya sama? Apa yang harus juga dibeda-bedakan? Ya, jelas beda, Mas Bro. Sifat koligatif larutan elektrolit di dalamnya banyak terkandung ion-ion, sehingga sifat koligatif larutannya tentu berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit yang tidak terionisasi larutannya. Kan sifat koligatif larutan tergantung dari jumlah zat yang terlarut dalam satu larutan atau jumlah partikel zat yang terlarut dalam satu larutan. Nah, larutan elektrolit tentunya memiliki lebih banyak partikel-partikelnya daripada larutan non-elektrolit. Beda, bro. Itu yang menyebabkan kita harus belajar dua sifat koligatif larutan tersebut. Karen, menurut Profesor Teddy, bahwa sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit itu berbeda. Perlu kita selidiki, memang berbeda atau sebenarnya sama? Mari kita telusuri, Karen. Kita mulai dulu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit terionisasi menjadi ion-ion sehingga partikelnya mengalami penambahan. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengalami ionisasi. Itu kuncinya, bahwa larutan elektrolit mengalami ionisasi, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengalami ionisasi. Itu kuncinya. Profesor Teddy, saya barusan berdiskusi dengan staf saya, Mrs. Karen, bahwa memang yang membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah adanya reaksi ionisasi. Dan hal ini saya kaitkan dengan faktor Van Hoff yang mengatakan bahwa sifat koligatif larutan juga tergantung dari derajat ionisasi. Apakah demikian, Profesor Teddy? Oke, betul. Jadi masih ingat juga ya tentang faktor Van Hoff dan derajat ionisasi. Bahwa faktor Van Hoff ini tergantung dari jumlah ion dalam satu reaksi ionisasi. Jadi Anda harus bisa menyebutkan berapa jumlah ion dalam suatu larutan elektrolit sehingga dapat menghitung derajat ionisasi dan jumlah ionnya yang nanti dimasukkan dalam faktor Van Hoff. Ya, kita contohkan larutan NaCl itu terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Jadi ada dua ion, yaitu ion Na+ dan Cl- yang artinya nanti akan dihitung dalam faktor Van Hoff sebagai jumlah ion sama dengan 2. Sebentar, Profesor. Kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan derajat ionisasi NaCl tersebut sebelum menghitung faktor Van Hoff-nya. Apakah derajat ionisasi dari NaCl ini dapat kita katakan sebagai 1? Karena NaCl adalah larutan elektrolit kuat. Itu kamu tahu, bro. Ngapain tanya-tanya lagi? Ya, NaCl adalah elektrolit kuat sehingga dia memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Betul sekali. Ya, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan faktor Van Hoff. Jika kita sudah tahu derajat ionisasi dan jumlah ion yang terkandung dalam satu larutan elektrolit. Kita ingat faktor Van Hoff sama dengan I atau huruf I kecil sama dengan 1 ditambah dalam kurung N-1 kalikan alfa, seperti yang ada di gambar berikut ini.